Bapak Ibu Saudara berbangkit berdiri, kita akan bermasuk bagi nama Tuhan. Masuk di pagi hari ini terdapat pada Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya? Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca berikutnya ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Kita membacakan bersama-sama dengan secara baik. Masuk di pagi hari terdapat pada Mazmur pasal 23 dengan berikut Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang benar. Ia meninggalkan jiwaku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku menghadapkan lawanku. Engkau membawa aku kepalaku dengan minyak, nyalaku penuh menghibur. Kebajikan dan kemurahan akan menuju aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang. Ada amin? Mazmur 23 biarlah ini menjadi iman kayak kita kepada Tuhan. Sebab biarlah Tuhan Tuhan yang selalu baik, takkan pernah berkurang satu apapun. Ada amin? Saling memberkati. Katakan apa kabar? Sekali lagi hidup baik kan? Puji Tuhan, kita sendiri yang terbaik. Siap memuji Tuhan? Ada amin? Amin? Puji Tuhan, kita akan pujian yang berkata kejagaan dan lihat. Silakan di musik. Allah yang mengharap
Tuhan, ada yang mengasihiku, ada yang menghadapku. Oh, bersuara Tuhan, ada pujian dan tersyukur. Terima kasih. Oh, ada menghadapku. Oh, bagi Tuhan, selamat bagi Tuhan, ada yang mengasihiku, ada yang menghadapku selamanya, selamanya. Mari katakan selamanya. Berhubungan bagaimana kita yang dahsyat. Ada amin. Puji nama Tuhan. Memuji Tuhan. Yang merasa ingin memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Ada amin. Puji yang berkata sukacita tenang. Di mana Tuhan percayakan kita pasti ada sukacita dalam kehidupan kita. Dalam pujian ini, sukacita ini menjadi kekuatan dan iman kita bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita. Ada amin. Puji nama Tuhan. Silakan di musik. Ada nih, akan kita berfungsi dari kesalahan.
Puji Tuhan. Dalam pujian kita bawa berarti setiap Jumat kita. Biasanya kita memberikan persembahan. Untuk itu saya mengatakan Bapak Ibu saudara-saudari dari ruang persembahan pribadi dalam keluarga kami masing-masing, baik suami, istri, orang tua, anak-anak. Kami mau datang kepada Tuhan dan meminta berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak bisa ada di titik ini kalau bukan karena kasih Tuhan. Engkau Allah yang terlalu baik mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang memampukan kami sampai di titik ini Bapa. Hamba berdoa untuk jemaat GKI Nehemia yang hadir saat ini, bahkan jemaat-jemaat yang lain, mungkin karena mereka merayakan penyambutan tahun baru sampai pagi, mereka tidak dapat mengambil bagian di pagi hari ini. Tapi doa kami dari tempat ini, Tuhan kiranya mencurahkan berkat dan kuasa-Mu bagi setiap umat-Mu Bapa, supaya di tanggal pertama mengawali hidup di tahun yang baru, kami sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami lebih sungguh-sungguh lagi setia dan taat untuk mengiring Engkau Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami. Di tahun ini kami tidak mengerti apa yang akan terjadi. Semua penuh dengan rahasia dan misteri. Tapi kami bawa hidup kami Bapa, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, rencana dan masa depan kami, kami taruh sungguh ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dan pegang janji firman-Mu, itulah yang menjadi kemenangan kami melewati tahun ini. Bapa, terima kasih banyak. Kami bersyukur, bukan karena gagah dan kuat kami sehingga kami hari ini dapat mengawalinya bersama Tuhan, bukan Tuhan, tapi semua adalah kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberi sebuah kerinduan yang menyala-nyala di hati kami. Walaupun tubuh kami letih, kami capek, ngantuk, tapi Tuhan memberikan roh sehingga kami boleh melangkahkan kaki dan iman kami untuk mengambil dan meraih berkat hari ini. Tuhan, terima kasih banyak. Hamba minta kuasa-Mu dicurahkan bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan di lingkungan kami, keluarga yang kami kasihi yang berada jauh dan dekat dengan kami, dimanapun berada saat ini, orang kudus-Mu, keluarga-keluarga Kristen, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, yang hari ini juga merayakan hal yang sama, mensyukuri, melangkah di tanggal pertama di tahun baru ini. Kami minta berkat kuasa-Mu ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercurah memenuhi kehidupan kami umat. Kami percaya tahun ini ada sebuah anugerah Tuhan, ada sebuah pemulihan, kemenangan yang Allah berikan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang hadir, baik majelis yang ada, tim pelayanan, tim altar. Tuhan memberkati lawat hidup mereka, supaya di tahun yang baru lebih setia lagi, roh lebih menyala-nyala lagi untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, membawa jiwa-jiwa baru bagi Engkau Tuhan. Kami juga menyadari Bapa, ketika kami memasuki tahun ini, ada banyak hal yang kami tidak mengerti. Ada tantangan di depan kami, ada persoalan, ada ujian iman. Tapi kami mau bilang kami tidak takut apapun Tuhan, ketika Yesus bersama-sama dengan kami. Kami undang Tuhan Yesus masuk dalam perahu hidup kami, hati kami, supaya dalam mengarungi kehidupan di sepanjang tahun 2024, walaupun kami akan menghadapi badai, gelombang, hujan, angin, taufan melanda, kami tidak akan pernah tenggelam, karena Yesus nakoda kami ada bersama-sama dengan kami, berlayar bersama-sama dengan kami, mengarungi tahun ini. Terima kasih Bapa, kami menyadari ada banyak hal-hal yang kami menduga citakan hati-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu. Biarlah di tahun baru ini
kami lebih sungguh-sungguh, kami lebih setia dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk semua keluarga terkasih yang hadir. Hamba minta berkat-Mu, keluarga Ronaki, untuk keluarga kami Patriadi, keluarga Kaumo, Bapak dan Ibu terkasih, keluarga Bapak Eko Kubiari, keluarga Ibu Sance Maresi, keluarga Ibu Olga Siwabesi Soserisa, keluarga Nenek Iwan Embut, keluarga Bapak Samuel Rejao bersama ibu anak-anak, bersyukur hari ini bisa hadir beribadah bersama dengan kami. Tuhan memberkati keluarga terkasih dalam usaha, dalam keluarga mereka, anak-anak dalam masa depan pendidikan. Kami langsung ke dalam tangan Tuhan. Keluarga besar Rejao Kre, kami bersyukur kepada Tuhan. Keluarga Bapak Daniel Musworo bersama ibu anak-anak, keluarga Bapak Evo, Deda, ibu dan anak-anak, hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Keluarga besar Yobi, keluarga besar Yoweni, Ibu Agnes bersama anak cucu di dalam berkat dan kasih Tuhan. Keluarga besar Ihalau Sawaki, hamba minta berkat dan kasih Tuhan. Keluarga besar dan anak-anak muda yang hadir mewakili orang tua mereka, hamba minta berkat dan kasih Tuhan. Keluarga Bapak Franky Rumengan, ibu dan anak-anak, kami minta kasih melalui kami. Semua yang hamba tidak sebutkan satu persatu hari ini Tuhan, kami terima berkat yang sama, kuasa dan kasih-Mu Yesus memenuhi hidup kami. Jemaat Tuhan yang tidak hadir, kami juga minta lawatan dan berkat-Mu atas setiap mereka. Tolong mereka supaya mereka juga dapat mensyukuri dan mengawali tahun ini dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Lawat hidup mereka. Kami juga tak lupa berdoa minta berkat dan damai sejahtera-Mu bagi kota kami Jayapura, wilayah tempat di mana kami tinggal, lingkungan tetangga di mana Tuhan menghendaki kami tinggal di sana. Kami minta berkat Tuhan ke setiap lingkungan tempat tinggal kami. Kami minta berkat kasih Tuhan untuk tanah Papua, pemulihan kasih Bapa mengalir. Juga untuk orang-orang kudus di seluruh dunia, gereja-gereja Tuhan di berbagai denominasi, keadaan dan situasi, kasih dan lawatan Tuhan terjadi. Kami minta berkat dan damai sejahtera untuk bangsa kami Indonesia. Kami tahu Indonesia ada dalam hati Bapa. Pemulihan, kemenangan pasti Tuhan kerjakan. Transformasi terjadi atas bangsa kami. Hamba berdoa juga menyerahkan untuk jemaat-Mu dalam setiap usaha mereka, pekerjaan, bahkan rencana-rencana baru di tahun ini. Kami minta Tuhan Yesus Engkau mendahului segala sesuatu sebelum kami akan melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk memenuhi setiap cita-cita dan impian kami. Tuhan memberkati. Kami serahkan anak-anak kami di tahun yang baru. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, baik dari balita, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Bahkan dalam cita-cita masa depan anak-anak kami, biaya sekolah mereka, pendidikan, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan. Bapa Sang Pemelihara akan bertanggung jawab untuk anak-anak kami, baik masa depan mereka, cita-cita mereka. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itulah iman kami Tuhan. Masa depan anak-anak muda kami yang sedang bergumul untuk pekerjaan, ladang, usaha, kesejahteraan kehidupan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini menjadi tahun rahmat Tuhan bagi anak-anak muda kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur permohonan yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami percaya Tuhan dengar doa kami. Haleluya. Semua yang percaya doa kita didengar Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita mau memuji, membesarkan namanya. Kita mau katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita nyanyikan lagu ini menyambut firman Tuhan.
Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tahun ini penuh dengan rahasia, tapi kalau kita berjalan dengan Yesus, ya, tidak ada yang mustahil baginya. Nyanyikan pujian sebagai kemenangan kita, dan kita siapkan hati untuk terima firman. Haleluya. Mari nyanyikan bersama. Ku menang saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Dengan iman nyanyikan pujian ini. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Amin. Ku kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan, bagi Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disadarkan bagiku. Yes Tuhan, ku diangkat dan dipuji. Nyanyikan kaum pria, nyanyikan baik pertama. Kaum wanita mari bersyukur untuk kasih Tuhan. Kaum pria silakan nyanyikan. Kita kaum wanita mari bersyukur untuk anugerah Tuhan. Terima kasih. Oh, Kau dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sekali lagi, kaum wanita silakan nyanyikan kali ini. Kaum pria silakan berdoa. Katakan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Sama-sama dengan sungguh-sungguh katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, haleluya, ku diangkat. Sekali lagi dengan iman, bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan sekali lagi dengan katakan dengan iman, ku diangkat. Ku diangkat. Amin. Dan dipulihkannya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia Allah yang dahsyat dalam hidup kita, saudaraku. Haleluya. Bapa, inilah pujian kami dari hati kami. Dengan iman kami percaya bahwa bagimu Yesus Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan membuka hati kami selebar-lebarnya, kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong hamba-Mu yang berbicara. Sembunyikan hamba di bawah kaki sayap-Mu. Biarlah hanya firman dan kebenaran-Mu yang kami terima. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu, kami semua.
Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Segala roh yang bukan berasal pada Engkau Tuhan, yang menawan hati kami, menawan pikiran kami, roh kesia-siaan, roh ngantuk, roh masa bodoh akan firman Tuhan, kami saat ini kami tolong hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman dengan sebuah hati yang haus dan lapar akan Engkau. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, amin. Masih duduk lipat tangan begini ya? Tidak, dong sudah mulai acang-acang. Dong pada itu, dong masih ya. Tarik nafas dalam-dalam atau dong sudah pemanasan saudara. Dong lari-lari kecil dulu, supaya dong waktu start itu sudah siap. Ya, jadi mulai dibilang ya siap sedia, sudah mulai di dalam lintasan masing-masing. Dan sudah lihat kiri kanan, ya. Mulai aba-aba diberikan, mereka tidak boleh salah saudara, ya. Kaki harus tepat, ya. Cara mereka untuk mulai start tuh mereka suancang-ancang, sekuda-kuda saudara. Pernah saya lihat dalam lintasan tuh satu atlet dia tidak sabar, belum 1-2 pistol berbunyi dia semua start dulu. Jadi apa kan saudara? Didis keluar. Tidak bisa karena dia sudah salah mengambil awal. Itu curang itu. Yang lain masih belum maju di garis start, mau maju duluan. Artinya apa di sini saudara? Seorang atlet saja dalam dia mengikuti perlombaan, awal start itu menentukan hasil akhir. Betul tidak? Kalau dia start saja sudah tersiap, bagaimana dia akan melintasi sepanjang lintasan lari itu, dan apakah dia akan menang? Belum tentu. Tapi seorang atlet yang dia sudah mempersiapkan dirinya dengan baik, dia siapkan mentalnya dengan baik, dia berlatih dengan baik, ketika dia masuk dalam sebuah lintasan perlombaan, dia sudah siap. Yakin 100% bahwa saya akan menuju garis finish, berlomba dengan semua lawan saya di samping kiri kanan. Ya. Nah hari ini kita ibarat untuk kita akan memulai lagi saudara pertandingan di tahun yang baru. Amin. Yang bilang amin sedikit ya. Saudara, setiap kehidupan itu pertandingan. Siapa yang percaya itu? Makanya Rasul Paulus suka apa? Ya, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan hati dan diriku kepada sebuah perlombaan. Dan Rasul Paulus tahu bahwa dia akan sampai di garis finish. Ya. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya katakan jemaat, tadi malam saya sudah kasih. Ya, yang duduk kiri kanan bilang besok mau lihat lagi ya pagi. Ya. Kita bersyukur saudara, orang-orang yang dipilih Tuhan hari ini. Amin. Saudara yang hadir secara awal, ini yang benar. Saudara memulai tahun yang baru harus dengan Tuhan dulu, jangan dengan dunia. Amin. Karena saudara dan saya tidak akan tahu jalan hidup di sepanjang tahun 2024 ini. Kita tidak ada satupun orang yang tahu saudara, di luar kemampuan kita. Ya, kalau kita menyadari bahwa saudara membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup, inilah yang kita lakukan hari ini. Walaupun tubuh letih, ya. Saya dengar ada pemuda yang tertidur dari malam ke pagi. Kastanama katiben. Ya. Tapi apa saudara? Bisa hadir dalam gereja. Ini sebuah keputusan. Ya. Keputusan bahwa Tuhan, saya mau mengawali hidup saya di tahun yang baru dengan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya memulai bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Nah hari ini satu berkat Tuhan mengawali tahun 2024 GKI Nehemia Bebura. Saya mengajak kita satu ayat saja, dan saya percaya ini juga tidak asing bagi kita. Yohanes 10 ayat 10. Injil Yohanes 10 ayat 10. Ini
minta maaf agak batuk sedikit tadi malam, ada hirup-hirup ini, asap petasan sedikit, jadi saya batuk saudara. Baik, sekali lagi Yohanes 10 ayat 10. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat, kita bangkit berdiri, kita baca ini bersama-sama. Dengan perikop, ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop gembala yang baik. Kita fokus di ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman dan melakukan firman dalam setiap hidup kita hari lepas hari. Saya berikan tema di sini, tahun 2024. Ya, ini dengan iman sebenarnya kita memperkatakan firman Tuhan, janji Tuhan. Tahun 2024 adalah tahun pemulihan dan kelimpahan. Amin. Ayo kita sama-sama bilang, tahun ini tahun pemulihan dan kelimpahan untuk saya. 1, 2, 3. Tahun ini, ulang, belum keras, belum tegas, belum yakin itu. Ulang, 1, 2, 3. Tahun ini tahun pemulihan dan tahun kelimpahan untuk saya. Saudara percaya? Percaya terjadi? Betul ya? Semoga kata amin awal ini dah amin terus sampai nanti Tuhan saya tutup lagi 2024. Amin. Ya. Tahun 2024 ya. Kita mau memperkatakan perkataan profetik firman Tuhan ya. Saya mengajak jemaat untuk tahun ini kita memperkatakan perkataan profetik. Apa itu kata-kata profetik? Profetik adalah kata-kata berkat Allah, kata-kata kekuatan dahsyat dari firman Tuhan. Memang belum terjadi, tapi dengan iman kita percaya itu akan terjadi dan pasti Tuhan akan buat jadi. Amin. Itu namanya kata-kata profetik. Ya, saya mau ajak jemaat tahun ini belajar untuk berjalan dengan Tuhan dengan iman. Ya, jangan terus jadi bayi rohani yang terus ingin menerima Allah. Ya sudah, kalau memang sapu nasib begini ya saya terima. Memang kisah nasib susah-susah terus. Ya kan saudara? Tidak. Karena Yesus sendiri bilang dalam firman-Nya tadi, sangat-sangat menjadi jantung dari apa yang saudara baca di pasal tadi Yohanes pasal 10 tentang gembala yang baik. Ini inti dari nats ini atau ayat ini saudara. Bahwa tujuan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia datang ke dalam dunia karena Dia tahu bahwa Dia akan memberikan hidup, Dia akan memberikan segala kelimpahan dalam hidup saudara dan saya. Ya. Kita sangat yakin tahun ini, ya, seperti tahun-tahun kemarin. Kita tidak tahu apa yang terjadi, ada duka pasti, ada air mata jelas. Kita akan menghadapi itu semua, saudara. Ya. Saya selalu tidak pernah lupa dengan perkataan almarhum kita punya Bapak Gembala dulu. Selama kita hidup tuh masalah tak akan pernah habis. Betul? Jadi kalau minta bilang Tuhan jauhkan masalah, biar saya hidup tenang. Jangan-jangan saudara mau minta itu mau pulang saja bersama saudara. Tapi dasarnya tadi yang membedakan. Yang satu dibangun di atas batu, ya, fondasinya kuat. Yang satu dia dibangun di atas pasir, tidak jelas. Ya. Ketika sama-sama rumah itu kelihatan bagus, indah, megah, nah mulai datang pengujian. Pengujian itu lewat apa saudara? Kita bilang apa? Ketika badai itu datang. Badai datang, angin tofan dia tiup kiri kanan, mulai lihat aslinya. Dari dua bangunan tadi yang sama-sama berdiri indah bagus, mulai kelihatan kualitasnya. Yang dibangun di atas batu tadi, dia tetap kokoh berdiri. Sedangkan yang di pasir, Alkitab mencatat hancur lebur, saudara. Ya, jadi saudara saya yang pilih. Kalau tahun ini saudara mau mengalami pemulihan Tuhan,
Mari terima hidup di dalam Yesus. Amin. Tuhan Yesus sudah kasih kita hidup saudara. Dia bilang ini hidupku. Maka Yesus kasih nyawanya. Tuhan kasih darahnya tercurah bagi saudara dan saya. Tuhan sudah kasih. Tapi kalau saudara dan saya tidak meresponi itu, kasihan. Kita menjadi anak-anak atau orang Kristen yang sebenarnya melarat. Ya. Makanya jangan heran ada banyak orang Kristen masa suka gereja tapi kenapa hidup kering ya? Saya baca Alkitab tapi hidup kering ya. Saudara yang tahu bahasa kemana? Ya. Orang katakan yang penting saya ke gereja pasti ada keselamatan di dalam bait Allah. Tuhan katakan tidak. Buang dulu dosa. Perbaiki dulu tingkah lakumu. Bertobat dulu. Baru kau akan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini hal yang sama. Yesus katakan kalau hari ini jemaat GKM Nehemia mau menerima pemulihan di tahun ini, mau menerima kemenangan di tahun ini, dengar baik, mari buka hati sungguh-sungguh, terima Yesus yang menjadi sumber kehidupan dalam hidup kita. Terima Dia secara full, saudara. Amin. Ya. Terima Dia secara full itu artinya saudara sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Ya, jangan setengah-setengah, saudara. Kadang ketemu tuh setengah-setengah. Nanti lihat tanda mujizat terjadi baru saya percaya Tuhan Yesus sudah dahsyat. Tapi kalau kamu berdoa terhadap tanda, besok thinking lagi dalam nama Yesus, saya masih sakit, saya tinggal masih sakit, kamu mulai ragu. Tuhan tidak ada kan tidak? Kadang ketemu begitu ya Bapak Ibu. Orang Kristen itu selalu hanya minta tanda. Ada tanda, ada mujizat baru saya ke Tuhan. Haleluya. Tidak, Tuhan kata mengatakan bahwa firman Tuhan bilang Yesus dia memberi hidup bagi saya dan saudara. Berarti kita kehilangan apa sebenarnya ketika Yesus belum datang? Betul? Berarti saudara saya awalnya mati. Kita dalam keadaan yang tertutup. Saya dan saudara dalam hal ketika Yesus belum datang, Dia memberikan hidup bagi kita. Berarti keadaan kita yang semula adalah kita mati, saudara. Ini kebenarannya. Ya. Makanya Yesus katakan, aku datang supaya aku memberikan kehidupan. Ya. Jadi saudara harus mengerti bahwa keadaan kita semula adalah mati, kering, tidak berdaya. Jadi apa yang mau kita banggakan dalam diri kita, saudara, di luar Yesus ada? Tidak ada. Karena firman Tuhan katakan kita tidak berdaya, kita tidak bisa apa-apa di luar Yesus. Ya. Hari ini berkat yang pertama, poin yang pertama, Tuhan bagi saya dan saudara di tahun ini supaya kita mengalami pemulihan. Amin. Ya. Saya percaya kita semua mengalami dan merindukan itu terjadi. Tuhan, kami mau pemulihan terus terjadi. Dan saudara dengan iman mari kita perkatakan perkataan profetik. Tuhan, tahun ini saya menerima jawaban doa. Tuhan, tahun ini saya pasti dipulihkan. Tuhan, tahun ini saya minta biarlah Yesus memulihkan rumah tangga saya, memulihkan suami saya, memulihkan istri saya, keluarga saya, anak-anak saya. Tahun ini Tuhan pulihkan keuangan kami dalam keluarga. Amin. Mari kita minta saudara. Ya, karena hari ini tahun ini Tuhan menyiapkan membuka lebar-lebar anugerahnya bagi kita. Yang siap terima, dia yang mengalaminya. Amin. Ya. Saya berikan contoh orang Kristen A dan orang Kristen B. Mereka punya aktivitas yang sama. Mereka membaca Alkitab yang sama, saudara. Ya, orang Kristen A baca Alkitab sama, orang Kristen B baca Alkitab sama. Kemudian mereka melakukan aktivitas. Orang Kristen A, dia pegang firman Tuhan, dia berjalan, dituntun oleh Roh Kudus. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia berjalan dalam hidupnya, dia bekerja, dia melayani, dia melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang B, mungkin dia melakukan hal yang sama juga. Dia tahu firman Tuhan, tapi dia mengabaikan apa janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya.
Saudara, walaupun mereka sama-sama orang Kristen, walaupun mereka membaca ayat firman Tuhan yang sama, tapi saya percaya proses hidup mereka tidak akan pernah sama. Mengapa? Yang orang Kristen A, dia pasti mengalami janji Tuhan secara dahsyat luar biasa. Sedangkan yang B, dia tidak dapat apa-apa. Karena apa? Dia tidak siap melakukan firman dan tidak siap menerima janji ini. Sedangkan orang Kristen yang A tadi, dia membaca firman, dia pegang firman, dia percaya, dia berjalan, ikut apa yang Yesus mau, maka janji itu dia siap terima. Tinggal ketemu yang pilih, toh? Saudara mau jadi orang Kristen yang mana? Ya, hari ini saudara saya sama-sama, kita orang Kristen seluruh dunia sama-sama kita merayakan tahun baru. Kita sama-sama ibadah, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama pegang ayat firman kita baca, saudara. Tapi yang menjadi hidup, yang mengalami kehidupan di dalam Yesus, dia mengalami pemulihan dan kuasa Allah, hanya terjadi bagi setiap orang percaya yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, itu bedanya, saudara. Makanya saya selalu diingatkan dengan dua bangunan. Ya, Alkitab katakan seperti dua bangunan rumah. Tidak ada masalah. Tenang, toh. Tidur di 2x1. Saudara tahu toh apa itu? Nah, itu tenang memang. Susah sudah. Ya, kita untuk tugas hidupnya sudah selesai, aman. Tapi selama Allah mengizinkan saya dan saudara masih ada di tahun yang baru ini, artinya Tuhan belum selesai bekerja untuk saudara. Amin. Kalau kita masih diizinkan umur di tahun yang baru, artinya visi misi Allah masih dikerjakan bagi kita. Belum selesai Allah mengerjakan visi misinya dalam hidup saudara dan saya. Ya. Ini yang harus kita sadari. Selama kita hidup di dunia, kita akan melewati berbagai situasi yang tidak menyenangkan. Mengapa demikian? Inilah cara Tuhan mendewasakan saya dan saudara. Kita jadi orang Kristen tidak bisa enak-enak saja, saudara. Dari tanggal 1 Januari sampai Desember tidak ada masalah. Oh, tidak mungkin, saudara. Walaupun itu kita minta, ya, Tuhan kalau bisa hidup nih tidak ada masalah, ya, tidak ada air mata. Oke, nanti hati-hati Tuhan, Pak itu di atas dia bilang, loh, kalau gitu kau minta pulang sudah. Karena kau minta tidak ada air mata, tidak ada tantangan, pulang sudah, minta pulang mungkin, ya. Tapi kita mau mendasari hidup kita mulai tanggal 1 hari ini sampai seterusnya. Langkah awal start kita ketika kita memakai hal yang benar yang berkenan kepada Allah, inilah yang akan menolong saya dan saudara. Kita dimampukan untuk melewati hari-hari hidup kita di sepanjang tahun ini. Ya, tadi saya katakan bahwa ini tahun yang pertama pemulihan. Saudara percaya tahun ini saudara dipulihkan Tuhan? Amin. Sebenarnya setiap saat Tuhan mampu pulihkan kita. Amin. Tuhan dia punya waktu dahsyat, saudara. Tuhan mau kapan saja pulihkan kita, itu maunya Tuhan. Ya, tinggal bagaimana kesiapan hati saya dan saudara untuk menerima pemulihan itu. Ya, jujur saudara, ada orang yang minta didoakan, Tuhan, Ibu Pendeta, Gembala, berdoa supaya saya mendapat pemulihan Tuhan. Saya dapat pemulihan, keluarga saya dipulihkan, anak-anak saya dipulihkan, rumah tangga saya dipulihkan, pekerjaan saya dipulihkan. Tetapi secara pribadi mereka tidak siap menerima saat itu tiba. Makanya akhirnya mereka merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa mereka. Tuhan begitu lama menjawab, Tuhan saya sudah bergumul ini. Tahun berganti ini masih masalah sama. Tahun selesai 23, 24 masih dengan pergumulan dan hal yang sama. Saya mau katakan saudara, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa Yesus hari ini dia mau kasih tahu buat saya dan saudara, bahwa Yesus sudah lahir, Yesus sudah hadir bagi saudara dan saya, dan dia mau beri kehidupan. Sama-sama bilang, Yesus beri hidup untuk saya. Benar adalah seperti Daud, dia bilang berkat mujizat itu ikut dia dari langit.
Yang penting Daud dia ikut sumber yang benar, yaitu Tuhan. Amin. Daud dia cari sumbernya, sumber berkatnya. Daud cari sumber hidupnya. Baru kehidupan, kemenangan, pemulihan itu mengikut dia. Mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti apa yang Allah kehendaki. Ya. Poin yang pertama sangat penting. Kalau saudara saya terima hari ini kata profetik bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan untuk saya, kita terima. Tuhan, terima kasih. Ini tahun pemulihan untuk keluarga saya. Ini tahun berkat untuk rumah tangga saya. Ini tahun anugerah untuk usaha dan pekerjaan saya. Amin. Kita belajar untuk memperkatakan kata-kata profetik dalam hidup kita di tahun ini, saudara. Kalaupun kita akan mengalami kegagalan, harus kecewa. Nah, tadi kita bilang harus percaya terjadi, tapi kalau gagal, bagaimana? Kalau Tuhan belum jawab, bagaimana? Berarti percaya, saudara? Jangan. Karena Tuhan bilang apa? Firman-Nya bilang, semua akan indah pada waktu Tuhan. Ya, saja. Amin. Cukup taat, beriman, ikut apa yang Tuhan mau. Nanti Tuhan dia jawab atau tidak itu Tuhan dia urusan. Jangan ketemu yang ngatur-ngatur Tuhan, saudara. Betul? Kadang ketemu Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah melayani. Tuhan tolong ya, kerjakan ini. Tuhan tolong ya, selesaikan masalah saya. Kita atur Tuhan seperti Tuhan pembantu kita, saudara. Ya. Tapi ketika kita menyadari bagian kebenaran yang harus saudara saya lakukan di tahun ini, melangkah dengan pasti, pegang perkataan firman Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun rahmat besar, pemulihan untuk saya dan keluarga, untuk saya punya karir, untuk saya punya anak-anak, untuk saya punya usaha di dalam Yesus. Karena Yesus hari ini bilang, aku datang supaya engkau memiliki hidup. Sebenarnya kita kering, saudara. Apa kita punya? Tidak ada. Ya, kita tidak punya apa-apa yang kita banggakan, saudara. Hanya karena Yesus memberikan kita hidup, itulah yang menggerakkan kita. Kita mengalami banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Kan hidup tadi ya Dia berikan. Dia berikan hatinya, Dia berikan kasihnya, Dia berikan segala-galanya. Bahkan janjinya untuk Bapak Abraham, kita katakan, engkau yang keturunan Bapak Abraham, engkau juga terima berkat Tuhan, karena engkau warisan Allah. Engkau menerima hak waris. Ya, kita hanya beriman, saudara. Mana ketemu ada keturunan darah dari Bapak Abraham? Artinya ya, jauh. Walaupun kita keturunan dari sana ke sini, saudara, jauh sekali. Tapi firman Tuhan bilang apa? Engkau juga keturunan Bapak Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Ya, percaya dengan iman bahwa tahun ini apa yang saudara gumuli, di tahun ini Tuhan akan menjawab. Kalaupun Tuhan tidak menjawab, berarti ada dua hal. Tuhan mau yang pertama tadi, kemarin kita membahas introspeksi di diri. Mungkin kita yang tidak siap terima pemulihan itu. Ya, kita masih paksakan waktu Tuhan. Kita belum berserah penuh sama Dia. Makanya bilang sabar, tunggu dulu, pemulihan belum terjadi itu. Sampai kita betul-betul siap, Bapak Ibu. Siap. Dia pasti genapi janjinya dan waktunya bagi kita. Ya, ini tahun pemulihan. Saudara harus terima ini iman. Apakah saudara sedang memulih dan doakan? Percaya bahwa Dia Tuhan yang terlalu sanggup untuk menolong dan menjawab doa saudara. Amin. Tadi lagu yang kita awali, saya mau tanya saudara, apa hal yang paling sulit yang tidak bisa Tuhan lakukan? Ada? Tidak ada, toh? Tuhan, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita? Hah? Tidak ada, saudara. 5 roti 2 ikan saja Tuhan hanya angkat tangan menengadah, Yesus angkat tangan bersyukur. Saudara, berlimpah ruah. Ya, apa
Apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Kita katakan mungkin tidak bisa Tuhan pulihkan kalian saya. Siapa bilang? Selama firman Tuhan katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kekhawatiran kita itu Tuhan yang akan halalkan. Amin. Yang tidak mungkin itu pasti mungkin di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Ya, belajar untuk menaruh iman sungguh kepada Tuhan di tahun ini, saudara. Saudara sedang mempunyai harapan permohonan di tahun ini kepada Tuhan. Mari memulai bersama dengan Dia. Terima hidup di dalam Yesus. Ya, jangan hanya kita mau terima berkatnya, tapi kita tidak mau di dalam kehidupan Yesus. Kita mau lari sendiri. Kita seperti anak-anak yang tidak mau diatur oleh Bapa kita. Tidak bisa seperti itu. Ya, tanggung jawab kita untuk keluarga mulai ketong abaikan. Ini sudah hal-hal yang negatif, mulai naik, positif mulai turun. Dia mulai membunuh hal-hal. Kenapa, saudara? Alkitab katakan di dalam hidup saudara dan saya ada benih ilahi. Amin. Sama-sama kasih tahu kiri kanan bilang gini, di dalammu ada benih ilahi. Ya, di dalam darah kita ada DNA-nya Kristus. Amin. Saudara, dalam kita ini ada darah Yesus, berarti kita DNA-nya Yesus. Ya, Alkitab bilang kita ini adalah benih-benih ilahi. Artinya sebenarnya di dunia ini hal-hal ilahi itu yang kita kerjakan. Ya, kalau orang punya ada masalah berkelahi, itu dunia punya. Kalau ketong yang ada benih ilahi di dalam, ada persoalan pertengkaran, kita harus apa? Berkelahi juga? Tidak. Kita mendamaikan. Kenapa? Dalam kita ada benih ilahi. Amin. Ya, itu satu contoh, saudara. Makanya apa? Iblis dia mau curi itu yang namanya benih itu. Iblis mau kasih hancur. Oh, ini benih. Kasih, dia mulai kasih hancur pelan-pelan. Dia bunuh pelan-pelan, saudara. Ya. Dia bunuh hal yang baik di dalam kita. Dia bunuh setiap benih-benih yang Allah kasih dalam hidup kita. Baru yang ketiga, saudara, paling sadis. Iblis dia apa, saudara? Membinasakan. Ketika saya dan saudara sudah diambil semua dari kita, iblis mulai membunuh kita perlahan-lahan sampai kita terberdaya. Baru iblis akan binasakan kita. Ini tujuan iblis, saudara. Makanya Yesus katakan, dengar baik, aku datang supaya mereka memiliki hidup. Amin. Dan mengalami kelimpahan di dalam hati. Tujuan itu, siapa dia? Iblis. Di ayat 10 katakan, bagian A, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara, ini visi misi dari si jahat bagi kita. Ya, setiap tahun iblis dia akan menaburkan 3 bagian ini, saudara. Dia datang untuk mencuri, kemudian kedua membunuh, yang ketiga dia membinasakan, saudara. Ini tiga apa namanya istilahnya 3 tahap ya. Jadi iblis dia datang, dia menabur, dia mengambil, saudara, dia curi. Dia curi apa, saudara? Dia curi berkat Tuhan dari hidup saudara. Dia curi janji-janji Tuhan yang sebenarnya akan digenapi tahun ini untuk saudara. Dia ambil itu. Dia curi pengharapan saudara. Dia ambil damai sejahtera saudara. Dia curi dulu. Dia hilangkan ini harapan di sini dulu. Ya, dia hilangkan iman. Dia mulai taruh itu roh, mulai ragu akan kuasa Tuhan. Mulai kita sibuk mengandalkan dunia. Ya, mengandalkan kekuatan kita. Jadi iblis yang pertama dia akan mencuri, dia ambil apa yang menjadi hak saudara dan saya, itu apa? Menerima janji Tuhan. Iblis dia tidak mau saudara dan saya hidup di tahun ini mengalami pemulihan dan mengalami hidup berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Makanya dia akan pasang jerat tahun ini untuk saudara dan saya. Dengar ya, iblis juga ada pasang jerat. Ya, dia pasang jerat tahun ini. Oh, ini orang mau bilang setia di tahun ini kan?
Oh, dan bilang tahun ini lebih dekat dengan Tuhan kan, saya pasang jerat pun. Saya mau curi-curi hal-hal yang baik dalam hidup mereka. Dia ambil satu-satu saudara, sukacita kita, ya. Ini dari hal-hal sepele saja. Mungkin kita dengan tetangga, kita dengan keluarga besar, kita dengan pasangan kita, ya. Sungut-sungut kecil dulu, dia ambil dulu pelan-pelan. Oh, saya curi sukacita dulu. Habis dia ambil sukacita, dia ambil damai sejahtera, dia ambil. Mulai kita tidak hidup tidak tenang. Dia curi hal yang paling kecil dulu dalam hidup kita. Ya, ketika dia mencuri, bagian kedua dia apa, saudara? Membunuh. Ya, ketika dia curi hal-hal yang baik yang Tuhan tanamkan dalam hidup saya dan saudara, dia ambil itu, dia mulai curahkan ke benih, dia membunuh. Membunuh apa? Roh kita. Lama-lama kita yang semangat ikut Tuhan, lama-lama mulai, aduh, di gereja kak sama doa puasa ayo, yang dulu semangat mulai, aduh ibu pendeta, minggu ini saya izin dulu. Dia mulai bunuh pelan-pelan rohani kita. Dia tanamkan itu saudara. Tanamkan roh membunuh, menghancurkan iman kita. Dia membunuh rohani kita saudara. Jadi kalau kita yang merasa itu, aduh dulu saya setia ikut Tuhan, dulu saya bisa doa 2 jam. Coba sekarang, masih sama? Kalau sudah tidak, nah itu sudah hati-hati. Iblis dia mulai membunuh kita pelan-pelan. Ya, grafik rohani kita, grafik iman saudara saya mulai turun. Ya, ke dalam penggenapan kuasa Tuhan. Ya, saudara saya berjalan dengan Tuhan, pegang erat Tuhan, pegang perintahnya dengan sungguh-sungguh kita lakukan dengan setia. Maka apa yang menjadi sebuah hal yang kita sedang doakan hari ini, saya percaya Tuhan pasti jawab. Pasti jawab. Amin. Yang kedua menjadi poin terakhir, ya. Poin yang kedua adalah ini tahun kelimpahan. Saudara percaya? Percaya? Ibu pendeta, kelimpahan tapi saya susah. Ya. Mau bayar uang kos saja susah, makan saja hari-hari tidak cukup untuk kebutuhan hari-hari. Ya, mau kelimpahan apa, saudara? Jangan kita ukur kelimpahan itu hanya materi. Amin. Di dalam Allah itu kelimpahan itu banyak sekali. Materi itu kecil mah itu di hadapan Tuhan kecil. Kok bisa kasih? Gampang itu. Tapi arti dari sebuah kelimpahan itu adalah segala hal yang baik itu ada di dalam saudara dan saya. Itu Tuhan diberikan. Amin. Ya. Kadang orang tidak tahu kalau orang Kristen ini banyak masalah. Ya, tidak ada masalah apa? Kenapa? Tiap hari dibuka sukacita terus. Kalau tidak tahu nih di dalam rumah nih, air mata besar-besar. Ya. Pergumulan berat. Tapi itulah kita. Tuhan katakan baru kedua. Di tahun ini Allah siap memberikan kelimpahan bagi saudara dan saya. Amin. Karena di dalam kehidupannya kita terima kelimpahan. Ya, kelimpahan apa saudara? Kelimpahan damai sejahteranya. Amin. Saudara terima itu hari ini. Walaupun saudara saya akan menghadapi persoalan yang berat, rasa-rasanya dada kita, hati kita hancur berkeping-keping, kelimpahan dalam damai itu menguatkan saudara dan saya. Makanya seperti lagu bilang apa? Terbang seperti burung Raja Wali. Iya dong? Burung Raja Wali itu saudara, burung dikatakan burung raja, maka dikatakan Raja Wali. Rajanya burung itu sudah. Di dalam Alkitab beberapa ayat banyak menggambarkan ilustrasi burung Raja Wali. Saudara tahu burung itu? Dia tuh senang, justru burung ini diciptakan di medan, ya. Itu yang sulit. Burung ini tuh bukan terbang di 1-2 meter terbang, tidak ada saudara. Burung ini diciptakan untuk melintasi medan yang sulit. Itu burung Raja Wali. Ya, dia justru akan cari angin yang semakin tinggi, semakin dahsyat itu dia senang sekali burung Raja Wali. Dia semakin lebarkan sayap dan mulai terbang saudara.
Burung ini memang diciptakan dalam lintasan medan yang sulit dan sukar. Makanya kita bilang anak Tuhan itu, ya, dia akan terbang seperti burung Raja Wali, saudara. Amin. Dia tidak akan pernah takut datangnya masa kekeringan. Dia tidak pernah takut mendengar kabar buruk perang, apapun ancaman, dia tidak pernah takut. Justru itu menjadi wadah di mana dia semakin melejit naik tinggi untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Itu burung Raja Wali, saudara. Ya. Dia harus mendapat tempat yang paling tinggi. Ya. Semakin dia terbang, oh kurang, dia naik lagi, saudara, oh kurang, dia naik terus semakin tinggi, saudara. Itu burung Raja Wali. Makanya kita orang Kristen, Tuhan bilang anak-anakku adalah seperti gambaran burung Raja Wali yang kuat pakai kehidupan, ya, menghadapi situasi yang buruk. Justru dia semakin kuat dengan Tuhan, bukan sebaliknya. Ya, apapun yang terjadi di tahun ini, saudaraku, jangan pernah mundur dari Tuhan, saudara. Amin. Ini saya mau kasih pesan dari awal tahun, ya. Kita semua, saya juga bicara juga sama, diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika tahun ini kita berjalan, kita tahu apa yang terjadi tahun ini. Apakah semakin berat atau semakin ringan? Masalah kita akan hadapi di tahun ini apakah semakin banyak, ya, semakin ganda? Kita tidak tahu. Tapi kita tidak boleh takut dan tinggalkan Tuhan. Kalau awal kita start katakan kita mengasihi Tuhan, apapun terjadi tahun ini, mari kita tetap berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku tetap mau setia dengan Tuhan. Amin. Mari terima kelimpahan di dalam Yesus. Saudara, kalau lihat di ayat yang 10 bagian pertama itu, ya, Yesus mengapa menekankan bagian penting bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup, ya, dan hidup di dalam kelimpahan. Karena di bagian A, di ayat 10 bagian atas itu dikatakan bahwa apa? Yang hadir hari ini, saudara telah memilih yang terbaik di dalam Tuhan, ya. Seperti Maria dengan Marta. Ketika Maria duduk di kaki Tuhan, Marta bilang, Tuhan, suruh Maria bantu saya di belakang. Tapi Tuhan dia bilang apa? Biarkanlah dia duduk, karena dia sudah memberi tempat yang terbaik. Hari ini saudara yang hadir, yang siap menerima pengurapan minyak, ya, saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, mari terima dengan sukacita. Anak-anak juga nanti akan dibawa semua. Kita akan masuk dalam doa. Tapi sebelumnya kita mengagungkan nama Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Kita mau katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Dengan sikap doa kita bersyukur untuk firman. Kita mau menyambut berkat disempurnakan, diperlengkapi dengan pengurapan minyak hari ini. Kita menyanyikan pujian penyembahan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Ini waktunya saudara. Mari sungguh-sungguh setelah saudara mendengarkan firman. Ini waktu saudara membuat komitmen baru di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan tadi, demi nama Tuhan Yesus, tahun ini saya dan saudara kita tanpa terkecuali menerima tahun ini tahun pemulihan, tahun kelimpahan. Ya, saudara yang siap menerima berkat di tahun ini, ya, saudara mari maju melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama dengan kepala yang tertunduk. Hari ini buat sebuah keputusan penting di hadapan Tuhan. Hari ini tahun yang baru lagi Yesus yang pegang kendali dalam perahu hidup kita. Tuhan mau bawa kita kemana? Mau lewat kiri kah? Ada batu karang di situ kah? Mau besar kah? Percayakan kepada Yesus saudara. Amin. Jangan bilang Yesus. Jangan cuma. Kita kayak tak percaya dengan Tuhan. Tuhan, kayaknya Tuhan mau jawaban tuh suara tuh, aduh, saya tak terima itu. Di luar nalar saya, Tuhan jangan
jangan pakai jalan itu, karena kita mau Tuhan. Mari bebaskan Tuhan yang pimpin kita. Percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena hari ini saudara akan terima. Mulai start 2024, 1 Januari tanggal 4. Kita minta di dalam nama Tuhan Yesus adalah tahun pemulihan untuk saya dan tahun kelimpahan untuk saya. Amin. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia memberikan hidup untuk saudara, makanya saudara dipulihkan. Dia memberikan kelimpahan untuk saudara, makanya kita hidup tidak kekurangan di dalam firman-Nya. Amin. Walaupun materi kurang, di dalam rohani kita kelimpahan. Atau Tuhan kasih dua-dua, materi naik, secara rohani naik, puji Tuhan, kita sambut di tahun ini. Amin. Kita terima, kita siap untuk baik. Kiranya menolong, Tuhan memampukan kita, Tuhan Allah yang menyertai kita di tahun ini. Amin. Makan kepala. Ini waktu untuk saya mau berdoa bagi saudara. Saya janji kemarin bahwa ada doa pengurapan minyak, hari ini akan lakukan. Ya, saya sudah sampaikan kemarin ke semua jemaat. Ya, tapi kembali lagi semua dalam keputusan terima di tahun ini, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Buka hati selebar-lebarnya. Buka kehidupan kita selebar-lebarnya. Minta Tuhan Yesus untuk masuk. Dia menjadi Tuhan dan Raja satu-satunya dalam hidup saya dan saudara. Amin. Jangan jadikan yang lain lagi. Tuhan ada terus yang lain lagi masuk. Jangan saudara. Percayakan bahwa hanya Tuhan Yesus, Dia menjadi satu-satunya penguasa tunggal dalam hidupmu saudara hari ini. Dia menjadi Raja atas hidup saudara dan saya. Dia menjadi penguasa tunggal untuk hati dan hidup saudara. Karena dari itulah Dia akan memberikan semua kehidupan bersumber dari surga ada dalam kita. Ya, saudara, mari kita sungguh-sungguh merenungkan dan terima firman Tuhan hari ini. Saya menyampaikan terbatas, ya. Saya menyampaikan penuh kekurangan. Tapi saya tahu firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Kita akan diberi pengertian yang lebih dalam tentang firman hari ini. Ketika saya dan saudara mau sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara, mari terus jujur di hadapan Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, saya tidak mampu jalani hari tahun ini dengan kekuatan saya. Saya punya banyak rencana di tahun ini, Tuhan. Tolong saya, mampukan saya supaya saya mengikuti kehendak-Mu. Mari saudara minta Tuhan. Saudara hari ini sudah punya banyak schedule di tahun ini. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara sedang minta permohonan tadi malam. Saudara sudah berdoa untuk apa saja yang saudara minta di hadapan Tuhan. Hari ini yang Tuhan mau, ketika saya dan saudara mau buka hati sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mau undang Yesus. Yesus, ya, seperti kita ibarat kita mau hari ini tanggal pertama, kita mau melabuhkan perahu kita di laut sebelah saudara. Kita naik dan kita minta Yesus mari naik bersama-sama dengan kami dalam perahu hidup kami. Amin. Dan minta Tuhan yang jadi nakoda saudara. Jangan Yesus naik, Yesus dia tidur. Ya Bang? Biasanya begitu. Seperti kisah dalam firman Tuhan. Yesus ada dengan murid-muridnya dalam perahu, tapi Yesus tertidur dalam pelita. Ya, murid-muridnya sibuk sendiri. Badai datang, mereka bingung, tidak mampu. Padahal ini ada Simon Petrus. Saudara tahu Simon Petrus toh? Dia tuh nelayan itu, saudara, makan garam di dunia perairan. Kalau udah kasih gelar itu udah jenderal kamu, ya. Dia tahu keadaan situasi, tapi dia sendiri pun tidak mampu. Dia bilang, guru, kami binasa, kami akan mati. Yesus bangun dan menghadapi kita. Dan Yesus bilang, di manakah? Hari ini hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Kita diperhadapkan. Kita seperti membawa sebuah perahu kecil kita. Keluarga kita, rumah tangga saudara dan saya. Kita punya usaha pekerjaan di tahun ini. Bahkan ada cita-cita dan impian yang kita kerjakan. Mari undang Yesus, mari masuk dalam perahu hidup saya. Amin. Dan minta Tuhan yang pegang nakodanya. Ya, kita jangan ambil alih bagian itu. Minta Yesus mari pegang kendali hidup kita. Pegang kendali rumah tangga
Pegang kendali anak-anak kita, saudara. Pegang kendali suami kita, istri kita. Jangan ketong yang pegang sudah nanti ketong capek. Betul? Damai dari surga, dari Allah, terus menaungi kita, menyertai kita seperti sungai yang mengalir tiada berhenti, dan seperti hujan yang jatuh terus mengalir secara melimpah dalam hidup kita. Saya mengundang jemaat, mari bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan semua orang kudus di seluruh penjuru dunia untuk bagaimana iman Rasul mengawali iman kita tahun 2024 dengan iman Rasul bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Yesus Kristus yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam sikap berdiri kita akan mengakhiri ibadah di pagi siang hari ini. Kita memuji Tuhan bersama. Kita mengaminkan doa Yabes. Kiranya Allah memberkati kita. Haleluya. Dengar dan lakukanlah perkataan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Urapan yang hari ini saudara terima lewat pengurapan doa minyak menjadi meterai darah Kristus bagi saudara dan saya, menolong menyertai kita di sepanjang tahun 2024. Ada sesuatu besar yang akan terjadi di tahun ini, tapi firman akan katakan anak-anakku akan dilindungi dan dijaga, dan kita akan melewati masa itu. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas umatmu, jemaatmu, gerejamu,
anak-anakmu. Anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang manis dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus akan menyertai jemaat sekalian siang ini terus kekal sampai Maranatha. Kita mau katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Jemaat, mari silakan duduk kembali. Ambil doa syukurmu kepada Tuhan dan serahkan keluargamu di bulan baru dan di tahun baru. Tuhan memberkati kita. Shalom.
ku percayakan bagiku ada bagiku. Katakan dengan iman, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kuatku. Mari kita akan dia katakan, ku nyanyi haleluya, sembah dia, haleluya. Ku nyanyi haleluya, oh Yesus, Kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu, dengan iman katakan ku nyanyi haleluya.
harus ambil keputusan hari ini, saudara lakukan. Bapak Ibu saudara yang harus ambil keputusan hari ini. Mau seperti apa hidupmu di tahun ini? Saudara yang tentukan mulai saat ini apa yang harus kau lakukan. Hari kita siap terima lawatan Tuhan. Saya mau berdoa untuk kita sebelum saudara mengambil minyak urapan. Ikuti kata-kata saya. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Anak-anak muda, ayo bersama. Semua tim, ayo kita angkat tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus, saya sudah dengar firman, dan saya percaya firman yang hari ini saya dengar menjadi bagian dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun 2024 adalah tahun pemulihan bagi saya. Tahun 2024 Yesus akan memberi kelimpahan bagi saya. Tahun ini tahun pemulihan untuk saya. Tahun ini tahun kemenangan untuk saya. Tahun ini tahun rahmat Allah bagi saya. Saya percaya dengan iman. Saya melangkah di tahun ini bersama dengan Engkau Yesus. Pegang tangan saya, pegang hati saya, supaya saya tetap mengikut Yesus. Mampukan saya Roh Kudus, supaya saya berjalan dalam kebenaran. Saya dan keluarga saya ada di hadapan Tuhan. Saya dan sesi rumah tangga saya, usaha saya, pekerjaan saya, anak-anak saya, pasangan saya, ekonomi saya, semua diberkati oleh Tuhan. Saya akan melintasi badai. Saya akan terbang melewati angin taufan, karena Yesus bersama saya. Hari ini saya tidak khawatir Tuhan. Saya tidak akan takut. Apa yang terjadi di tahun 2024, Yesus Engkau Gembala Tuhan akan menuntun saya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya perkatakan perkataan profetik hari ini. Saya terima berkat Tuhan. Saya terima pemulihan. Saya terima kesembuhan. Saya terima kemenangan. Saya terima kelimpahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin, amin. Ku nyanyi amin. Saudara nanti bisa maju, saya minta basuh, kita berurutan ya. Akan didoakan, kembali ke tempat dulu. Mari. Langsung yang mau didoakan silakan maju. Sungguh kau hebat, amin.
saudara, tahun ini akan ada sesuatu yang akan terjadi. Tuhan kasih pesan untuk saya. Tapi saudara yang mengawali tahun dengan Tuhan, saudara akan melewati masa itu. Ingat, pegang Tuhan terus, ya. Jangan pernah lepas Yesus. Akan ada sesuatu yang terjadi di tahun ini, saudara. Saya tidak tahu apa itu. Tuhan hanya bilang, siapkan keluargamu, siapkan pribadimu. Karena kedatangan Tuhan sudah di depan pintu, saudara. Ada banyak hal-hal yang akan terjadi yang akan menggoncang imanmu. Dengar baik. Kalau kau tidak kuat dengan Tuhan, kau akan tergelincir. Ketakutan, kecemasan akan menghimpit imanmu. Karena itu, saudara, di awal tahun Tuhan kasih pesan untuk kita, siapkan keluarga masing-masing, siapkan pribadimu, ya, kuat dengan Tuhan. Karena ada sesuatu yang Tuhan buat di tahun ini untuk mengguncang umatnya, ya, saudara dan saya harusnya. Tapi kita jangan takut. Dia Allah yang ajaib. Yesus Tuhan akan menyertai setiap orang percaya, ya. Tuhan Yesus bilang, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berikanlah kami kesalahan seperti kami juga orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada penjara. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Ibu Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri ibadah di siang ini, saya dan suami akan menyanyikan pujian sebagai tanda syukur kemenangan untuk kita bersama-sama dengan seluruh jemaat GKI dunia. Baik, shalom. Pada kita telah selesai. Ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Kadipa STH yang sudah membawa kita dalam firman Tuhan di pagi siang hari ini. Atas nama Gembala, Majelis Pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya Tuhan yang sama yang menyertai kita dari 1 Januari 2023 sampai tadi malam, Tuhan yang sama pula yang akan mengantarkan kita dari hari ini sampai di mana Tuhan akan berkarya dalam hidup kita di dunia ini. Yang mau pulang istirahat, silakan. Waktu masih panjang dari siang ini sampai sore. Silakan menikmati beberapa hari libur Bapak Ibu yang masih libur, tetapi juga Bapak Ibu yang besok sudah mulai masuk kerja. Selamat menjalankan tugas di tahun yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam semua hal yang kita kerjakan di hari ini, bahkan di tahun ini. Sukses menjadi milik kita bersama. Tuhan memberkati. Shalom. Tahun 2024. Pada awal tahun 2024, Gereja GKI Nehemia Abepura Jayapura Papua
Selesai. Jumpa di hari ibadah hari Minggu tanggal 7 Januari 2024. God bless.